Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa kelas statistika yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran gejala pusat. Di dalamnya ada rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonik, dan modus. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu rata-rata hitung. Rata-rata hitung atau yang biasa kita kenal dengan rata-rata, ya, rumusnya X bar sama dengan sigma X per N, atau rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Contoh, nilai 10 mahasiswa yang mengikuti kuliah statistika di jurusan PG PAUD adalah sebagai berikut: 56, 76, 34, 59, 62, 56, 68, 60, 73, dan 81. Berdasarkan nilai 10 mahasiswa tersebut, rata-rata hitung nilai mahasiswa adalah berapa. Jadi cara menghitungnya adalah tinggal angka-angka ini kita jumlahkan. Totalnya berapa dibagi dengan banyaknya data, ada 10. Ya, ada 10 mahasiswa. Maka 56, 76, dan seterusnya dijumlahkan, ketemunya adalah 625 dibagi dengan banyaknya data atau N, yaitu 10. Maka rata-ratanya adalah 62,5. Ya, dijumlahkan ketemunya 625 dibagi dengan 10. Saya rasa ini biasa kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada masalah saya rasa. Selanjutnya adalah rata-rata hitung jika data itu dalam tabel. Nah, hitunglah rata-rata tinggi badan dari 30 orang siswa SD berikut. Jadi yang berbeda dengan tadi adalah data ini lebih banyak dan ada nilai yang sama, ya. Jadi ini kasusnya adalah tinggi badan. Ada anak yang tinggi badannya 123,4 cm, itu ada 6 siswa. Yang 130,5 cm itu ada 4 siswa, dan seterusnya. Yang 140,2 cm itu ada 3 siswa. Totalnya ada 30, tapi terdiri dari data-data ini. Maka yang harus kita lakukan ketika menemukan soal seperti ini atau data seperti ini adalah tinggal mengalihkan saja. Ya, tinggal tinggi badan dikalikan dengan jumlah siswanya ada berapa. Karena di sini kan ada siswa 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang memiliki tinggi badan 123,4 dan seterusnya. Jadi tinggal dikalikan saja tinggi badan, atau kita mengenalnya dengan X, ya. Dikalikan dengan frekuensi. Tinggi badan kali frekuensi, tinggi badan kali frekuensi. Ya, digunakan rumus X bar sama dengan sigma Fx dibagi N. Jumlah perkalian antara frekuensi dikalikan dengan data dibagi dengan banyaknya data. Nah, berarti 6 kali 123,4 atau 123,4 kali 6, 130,5 kali 4, dan seterusnya dibagi dengan banyaknya data. 6 tambah 4 tambah 2 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 3, totalnya 30. Ini jika dijumlahkan, ya, 6 kali 123,4 ketemunya ini. Nah, dijumlahkan ketemu nilai akhirnya 3994,2 dibagi banyaknya data 30. Kemudian ketemu X barnya rata-ratanya adalah 133,14. Baik, saya rasa ini juga jelas ya. Jadi tinggal X dikalikan dengan frekuensi. Kemudian contoh yang ketiga, ini kasusnya beda lagi dengan kasus 1 dan 2 tadi ya. Kalau 1 data tunggal, ya, kemudian contoh yang kedua itu juga masih data tunggal tapi ada beberapa peserta. Nah, kalau ini adalah data kelompok, di mana data kelompok itu dibagi menjadi kelas-kelas. Ya, ada kelas interval seperti yang minggu yang lalu pernah kita mempelajari bagaimana kita membuat data tabel distribusi frekuensi. Begitu juga dengan ini. Jadi ada kelas intervalnya, ada beberapa kelas ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kelas. Di masing-masing kelas itu ada intervalnya atau ada rentangnya.
Nah, kelas itu terdiri dari kelas pertama ini terdiri dari 13,0 sampai 17,4. Nah, berarti ada jarak di sini, ya, ada intervalnya. Kemudian ini adalah frekuensinya, ya. Yang memperoleh nilai ini, angka ini ada 2 orang. Yang memiliki angka antara ini 3 orang. Yang memiliki angka ini 1 orang dan seterusnya. Maka yang harus kita lakukan pertama, ya, kalau biasanya dalam soal itu yang diketahui hanya 2 kolom saja, ya. Hitunglah rata-rata dari data berikut, misalnya hanya diketahui kelas interval sama F-nya saja. Maka saudara harus membuat kolom baru, ya. Yang pertama kolomnya adalah X. X itu adalah titik tengah dari data ini. 13,0 sampai 17,4, titik tengahnya itu berapa? 15,2. Dari mana 15,2? Ya di tengah-tengah antara 13,0 sampai 17,4. Atau kalau pengen mudahnya ya 13,0 ditambah 17,4, ya hasilnya 30,4 dibagi 2. Maka ketemunya 15,2. Begitu juga untuk kelas yang kedua sampai yang ke-7. Ya 40,0 sampai 44,4, ya tengah-tengahnya itu ya 42,2. Setelah ditemukan titik tengahnya, baru kita kalikan dengan frekuensi. 2 kali 15,2 hasilnya 30,4. 3 kali 19,7 hasilnya 59,1. Dan seterusnya sampai kelas ke-7, kemudian dijumlahkan ya Fx-nya. Ketemu 2560,1. Nah, ini sudah ketemu 2560,1 dibagi dengan banyaknya data 75 dibagi 75. Berarti hasilnya 34,13. Ya, saya rasa ini juga mudah ya bagi saudara rata-rata itu. Baik. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu rata-rata ukur. Nanti kita membahas ada rata-rata ukur data tunggal dan rata-rata ukur data kelompok. Digunakan apabila data mempunyai selisih tetap atau hampir tetap, ya 2, 4, 6, 8, 10 selisih 2 atau setidaknya berdekatan. Akar pangkat N dari perkalian data 1, 2, 3, 4 sampai data ke N. Rumusnya U sama dengan akar pangkat N, ya, di dalamnya data 1, data 2, data 3 dan seterusnya sampai data ke N. Contoh, dalam bentuk paling sederhana, jika diketahui 3 buah data masing-masing 2, 4, 8, maka rata-rata ukurnya adalah ini rumusnya, tinggal kita masukkan saja datanya. 2, 4, 8 kita masukkan 2, 4, 8 akar pangkat 3. 3-nya ini berasal dari N. Kan ada data 3, 1, 2, 3. 2 kali 4, 8 kali 8, 64 ya. Akar pangkat 3 dari 64 hasilnya sama dengan 4. Ya, mohon maaf ini ada penjual lewat, tidak apa-apa ya, kita lanjut. Kemudian rata-rata ukur data kelompok. Nah, yang membedakan rata-rata ukur data kelompok adalah kita harus mencari nilai lognya. Ya, kita harus mencari nilai lognya. Log U, jadi yang dari rumusnya log U sigma F, ya, frekuensi kali log X dibagi dengan sigma F. Jadi kalau rumusnya log U berarti nanti kita harus mencari U-nya saja. Contoh, hitunglah rata-rata ukur dari data berikut. Seperti yang lain-lain, ketika ada soal nanti saudara biasanya hanya dikasih 2 kolom saja, kelas sama frekuensi saja. Kolom berikut-berikutnya itu saudara harus cari sendiri berdasarkan rumus yang ada. Maka ketika diketahui hanya 2 kolom saja ini, ada kelas interval ya 13,0 sampai 17,4, frekuensinya 2, maka kalau diminta untuk mencari rata-rata ukur data kelompok, saudara, langkah pertama adalah harus mencari titik tengahnya dulu. Ya, antara 13,0 sampai 17,4, titik tengahnya berapa? Tadi ada 15,2. Tadi sudah dijelaskan bagaimana cara menghitungnya. Kemudian ya
15,2 ini ya tidak langsung kita kalikan, melainkan kita cari nilai lognya dulu. Ini harus menggunakan kalkulator ya. Ketika ujian besok saudara juga menggunakan kalkulator ya, tekan log kemudian 15,2, maka di kalkulator akan muncul hasilnya 1,18. Atau ada juga kalkulator yang meminta dia diketik dulu 15,2, pencet dulu kemudian baru tekan log, maka hasilnya 1,18 ya. 19,7 titik tengahnya, tekan log ketemunya ini 1,30 dan seterusnya sampai log 42,2, hasilnya 1,63, kemudian baru dikalikan ya. Kita lihat rumusnya, frekuensi kali log X. Ada frekuensi, ada log X, maka yang harus kita lakukan menambah kolom baru lagi ya di sebelah kanan yang berisi frekuensi log X. 2 kali 1,18 2,36, 3 kali 1,30 3,90 dan seterusnya sampai 13 kali 1,63, hasilnya 21,19. Kemudian ini tinggal dijumlahkan karena sigma dijumlahkan, ketemunya 114,43 dibagi dengan jumlah data, banyaknya data atau frekuensi, jumlah frekuensi F jumlahnya 75 ya, maka hasilnya adalah 114,43 dibagi 75 ya, ini langkahnya sama ya, itu masih log U ya, ketemunya 1,525 sekian. Nah, maka U-nya adalah 33,55 ya. Silakan saudara ketik menggunakan kalkulator ya. Kalau ada kekeliruan nanti bisa disampaikan pada kolom komentar. Selanjutnya kita masuk materi yang ketiga, yaitu rata-rata harmonik. Ya, rata-rata harmonik ya, untuk apa sebenarnya rata-rata harmonik ini? Ya, biasanya digunakan untuk menghitung suatu perubahan waktu. Contohnya misalnya mobil dari kota A menuju kota B menempuh jarak sekian kilometer dengan waktu 30 menit. Kemudian dari kota B menuju kota C dengan waktu tertentu membutuhkan waktu 20 menit. Maka berapa rata-rata kecepatan mobil tersebut dari kota A sampai kota C? Nah, itu biasanya menggunakan rata-rata harmonik ya. Perbandingan antara banyaknya data dengan jumlah kebalikan semua data. Kebalikan semua data. Jadi datanya itu dibalik. Jadi adanya seper X1, seper X2, seper X3. Perbandingan antara banyaknya data itu N ya, atau frekuensi dibagi dengan kebalikan dari data itu. Berarti ada 1 per X1, X2, X3 dan seterusnya. Ini rumus rata-rata harmonik, atau kalau mau disederhanakan rumusnya H harmonik N banyaknya data dibagi dengan jumlah dari seper X atau seper banyaknya data. Rata-rata ini hanya digunakan untuk data yang bersifat khusus, memang tidak sering digunakan. Contoh, nilai 10 mahasiswa yang mengikuti kuliah statistika di jurusan pendidikan matematika IKI Budi Utomo Malang adalah sebagai berikut: 56, 76, 34, dan seterusnya. Hitunglah rata-rata harmoniknya. Berapa datanya kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, berdasarkan rumus harmonik N berarti 10. Kemudian datanya itu dibalik atau dibuat seper 1 per 56 tambah 1 per 76 tambah 1 per 34 sampai seterusnya. Kemudian ketemu 10 setelah dihitung 0,018, 1 per 76 0,13 dan seterusnya. Kemudian hasilnya 10 ketika dijumlahkan ya 0, sekian-sekian, ketemunya 10 dibagi 0,169, hasilnya adalah 59,17. Jadi rata-rata nilai siswa dari 10 anak ini, 56 sampai 81 ini rata-rata harmoniknya adalah 59,17. Kemudian rata-rata harmonik data kelompok. Rata-rata harmonik data kelompok, kalau tadi data tunggal. Nah, jadi rumusnya H itu harmonik sigma F ya dibagi dengan sigma F per X ya, atau
titik tengahnya. Ya, kalau X itu berarti titik tengah ya. 13,0 sampai 17,4 kita harus cari dulu nilai titik tengahnya. Frekuensinya diketahui, titik tengahnya sama seperti tadi. Kemudian kita cari rumus apa sih yang diperlukan di situ. Saudara boleh kok buka-buka rumus besok ketika ujian ya, F1 X1 berarti ada F1 X1 berarti F per X berarti 2 dibagi 15,2, 3 dibagi 19,7, 1 dibagi 24,2. Ini hasilnya kolom sebelah kanan hasilnya 2,3. Maka berdasarkan rumus ya, H sama dengan sigma F 75 dibagi 2,3. Nah, ini hasilnya belum ditulis ya, ini hasilnya sekitar 37 atau 36. Nah, rata-ratanya segitu. Rata-ratanya berarti rata-rata harmoniknya sekitar 36 kelewat ya. Kemudian modus, apa itu modus? Saya rasa saudara sudah mengenal modus. Modus itu adalah angka data yang paling sering muncul. Ini kita pelajari data tunggal terlebih dahulu yang di sebelah kiri ini ya. Nilai 10 mahasiswa sebagai berikut, dan ini datanya, maka kita cari setelah diurutkan itu data mana yang paling sering muncul. Oh, ternyata ada 56 karena di situ ada 2 kali ya, 56 data yang paling sering muncul. Kemudian ini untuk data yang kelompok ya, E modus sama dengan B batas bawah ditambah P panjang kelas interval ya, dikali dengan B1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang lebih kecil. Nah, nanti ada penjelasan lebih lanjut. Kemudian B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval dengan kelas yang lebih besar yang di bawahnya. Ini contohnya ya. Tentukan modus dari data berikut ya. Ini datanya masih sama seperti tadi, X1-nya 15,2. Maka modusnya mana dari data ini? Ya, berdasarkan ini, tabel ini penjelasan lebih singkat, lebih mudah dipahami. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Jadi kita tinggal memasukkan saja, sudah tahu rumusnya, datanya dimasukkan. MB itu adalah batas bawah. Kita lihat dulu di sini modusnya itu yang mana. Modusnya itu berarti kan data yang paling sering muncul, berarti ada di angka 28 ini. Berarti kelas yang digunakan adalah ini. Batas kelas bawahnya adalah 31. 31 ditambah 4,5 itu apa? Intervalnya P panjang kelas. Berarti antara 31 sampai 35,4 itu adalah 4,5. Ya, begitu juga ini. Nah, selisihnya adalah 4,5. Nah, kemudian dikali B 18 dari mana? 28 dikurangi 10, 18. Dibagi B1 tadi 28 kurangi 10 ya, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum 8 kurangi 10 ditambah dengan B2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus 28 kurangi 18 ya, 10 ya, berarti 31 tambah 4,5 kali 18 dibagi 28 sama dengan 0,62, sehingga 31 tambah ini dikalikan hasilnya 2,889 sehingga diketemukan modusnya adalah 33,89. Jadi nilai modusnya di dalam antara rentang ini ya, antara interval ini 33,89. Nilai yang paling sering muncul berdasarkan tabel ini adalah 33,889. Ya, demikian penyampaian pemaparan secara singkat terkait dengan materi ukuran gejala pusat. Semoga dapat diterima. Jika ada pertanyaan, kesulitan, silahkan didiskusikan pada kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.